Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang unit 5, yaitu pendidikan dalam lingkup budaya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki sebuah pengertian, yakni seluruh sistem ide, tindakan, dan hasil cipta manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia atau identitas dalam suatu masyarakat tertentu melalui proses belajar. Menurut Kojen-Daningrat 2180. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan sebagai hasil cipta manusia di dalamnya terdapat sekumpulan pola-pola kebiasaan yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keaslian lokal yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu. Proses pembudayaan. Proses pembudayaan di sini dijadikan sebuah istilah yang tepat sebab dalam proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik di kelas, inilah terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value, suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran diberikan oleh pendidik pada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan yang pertama, yakni idea atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring dengan perkembangan zaman jika tidak ada yang mengajarkannya atau meneruskan kembali kepada generasi nilai-nilai generasi penerus bangsa. Karenanya pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pewarisan adat tradisi serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang, apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea, atau K-pop, yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu-lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin atau presiden dan wakil presiden maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan khususnya di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Selanjutnya, tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Suryadi dan Tilar 1993. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional, baik formal maupun non-formal, harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang, apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat di dalamnya. Tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka tersendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang dari suku bangsa mereka sendiri. Misalkan, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea, K-pop. Yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri, sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan adalah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu anak-anak
yang memang pantas dinyanyikan saat usia mereka sedang berkembang. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin, yaitu presiden dan wakil presiden, maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan. Adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk khususnya di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan di kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa mereka sendiri. Hal ini terjadi karena seringnya mereka menonton TV dan mendengarkan lagu-lagu orang dewasa melalui gadget ayah atau ibunya yang terdapat di menu musik pada gadget tersebut. Hadirnya aktor-aktor atau pendidik atau guru di dalam sekolah, baik sekolah formal maupun informal yang digunakan sebagai sarana proses pengembangan budaya, berperan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri para generasi penerus bangsa. Selain contoh kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan yang dialami para generasi milenial kita. Guru sebagai manusia yang memiliki pengetahuan harus menjalankan fungsi utamanya, yakni sebagai aktor atau agen untuk mewariskan kebudayaan kepada para peserta didiknya. Sebagaimana pernyataan yang telah dijelaskan di atas bahwa proses pembudayaan di sekolah ialah pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Guru dan peserta didik saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini kita asumsikan bahwa telah berlangsung proses transfer knowledge untuk membentuk karakter moral, kepribadian, keterampilan para peserta didiknya agar mereka mengetahui dan paham akan segala kebudayaan yang dimilikinya. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek dan zaman yang semakin modern ini. Suryadi dan Tilar, 1993. Jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagaimana masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non-formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersirat dalam Pancasila. Berdasar pada Journal of Moral Education, yang mana pembentukan pendidikan karakter pada peserta didik juga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral. Keduanya sangat fundamental dalam pembangunan kesejahteraan berbagai organisasi. Berdasarkan uraian di atas, jika kita kaitkan dengan teori konstruksi sosial, seperti pada awal penulisan ini, bahwa manusia mengalami 3 momen penting dalam proses pembudayaan di masyarakatnya sendiri. Kebudayaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan kebudayaan dibentuk manusia. Pembentukan karakter atau moral dan spiritual pada peserta didik diklasifikasikan ke dalam momen eksternal yang berfungsi menemukan jati diri manusia. Kemudian objektifikasi yang terbentuk adalah melalui adanya identitas. Dalam hal ini, penulis melihat pada rasa sosial, yakni adanya menteri dan pendidik sebagai agen pewarisan budaya ke generasi selanjutnya. Terakhir ialah momen internalisasi yang penulis simpulkan bahwa pada momen ini para agen pembudayaan melalui lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar yang mana di dalamnya diisi dengan penanaman nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga budaya yang telah dimiliki dapat diwariskan kepada para peserta didiknya. Proses pembudayaan dalam pendekatan transfer pengetahuan yang dilakukan guru dapat melalui media pembelajaran sebagai suatu strategi yang mampu menumbuhkan daya kreativitas peserta didik. Nalar berpikir peserta didiknya sehingga mereka mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian, melihat hal tersebut di atas, kita telah mengetahui bahwasanya sistem pendidikan telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yang ini untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial, sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.